Halo Sobat Universe, Rafael di sini. Kali ini aku mau bercerita tentang gimana sih caranya untuk menentukan topik tugas akhir atau topik skripsi. Nah, ini merupakan salah satu permasalahan yang banyak dirasakan oleh adik-adik yang berada di tingkat akhir atau tingkat 4. Nah, tapi tenang, bukan tingkat 4 lagi sih, mungkin tingkat 3 ada yang udah ngambil ini ya, maksudnya skripsi gitu ya, untuk tulis start lah kira-kira kayak gitu. Tapi beda-beda sih, tergantung. Nah, untuk masalah topik ini juga sebenarnya tergantung sama fakultas atau universitas masing-masing. Nggak bisa disamain sih, ada yang topiknya udah ditentuin sama dosen pembimbingnya gitu kan, dosen pembimbingnya udah ditentuin sama fakultas, beda-beda. Tapi aku bicara di sini secara general saja. Istilahnya untuk membantu teman-teman yang mungkin nanti persiapan mau masuk tingkat 3 atau tingkat 4, dimana sudah mulai harus nyicil skripsi atau tugas akhir. So, langsung saja kita masuk ke tahapan. Tahapan pertama, cara untuk menentukan topik tugas akhir adalah yaitu buat daftar atau list. Buat daftar atau list lah pelajaran-pelajaran yang kira-kira kamu senangi. Pelajaran itu kayak SMA. Mata kuliah. List mata kuliah yang kira-kira kamu senang banget atau semangat banget gitu. Wah, kayaknya mata kuliah ini keren nih. Mata kuliah ini, wah, aku suka banget gitu. Apapun, nggak terserah apapun alasannya, misalkan karena dosennya baik atau karena dosennya dulu kooperatif atau dosennya bagus banget ngajarnya atau jelas banget, terserah, pokoknya yang kalian senangi, yang mata kuliahnya itu gue banget lah, kayak gitu. Pilih atau list daftar aja yang kalian senangi. Nah, atau mungkin kalau misalkan teman-teman belum tahu nih, aku banyak nih yang ku senangi sebenarnya. Ini untuk mata kuliah jurusan ya, bukan mata kuliah yang general kayak fisika, kimia. Mata kuliah yang udah spesifik terhadap jurusan kalian. Yang kedua adalah list atau daftar mata kuliah yang kira-kira kalian jago banget di situ. Paling jago di antara mata kuliah yang lain. List. Atau mungkin yang tadi kalian sukai, udah ada listnya. Di antara itu mana yang mata kuliahnya paling bagus, paling tinggi nilainya, yang paling kalian kuasai, kalian potensinya bisa kalian kelola lagi. Karena kayak gini, nanti di tengah perjalanan kan banyak tantangan dan kesulitan. Jadi kalau kalian nggak suka, bisa gampang give up, gampang untuk menyerah. Tapi kalau misalnya kalian suka dan kalian kuasai dan kalian jago di sana, potensinya bagus di sana, nilainya tinggi di sana, akan lebih gampang. Mungkin bakalan susah juga, cuman kalian karena udah suka kan, ya harus go on kan, harus berlanjut kan. Sama kayak kalau misalkan pacaran kan, pacarnya kan memang karena udah kita suka, jadi apapun permasalahannya bisa kita lewati bersama-sama. Sama halnya dengan ini. Jadi kalau misalkan mata kuliah atau mata pelajarannya udah suka dan kita jago juga di sana, ya bisa kita lebih bertahan lebih lama dibandingkan dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang sebenarnya kita udah nggak suka, nilainya pas-pasan lagi kan, udah kira-kira kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan memang ditentukan dari sananya kayak gitu, ya kalian harus bertanggung jawab, cari cara gimana caranya kalian bisa menyukainya gitu. Kayak gitu. So, langkah selanjutnya adalah gali dan cari tahu. Ini kan tadi udah kalian list nih pelajaran atau mata kuliah yang kalian udah sukai. Kemudian dari list itu kalian udah tentukan mana yang nilainya kalian paling tinggi. Nah, selanjutnya adalah cari paper-paper tentang permasalahan yang kira-kira real atau mungkin relevan dengan perusahaan-perusahaan jurusan kalian atau mungkin dunia kerja kalian terhadap mata kuliah itu. Contohnya kayak gini, misalkan kalian jurusan keperawatan, perawat lah kira-kira. Nah, kan nanti kalian kan mau jadi perawat itu kan di rumah sakit, kita bilang lah perawat di rumah sakit. Nah, kira-kira masalah apa yang relevan ke rumah sakit tentang jurusan kalian itu, permasalahan kalian itu, contoh. Nah, itu kalian angkat topiknya, bukan diangkat langsung topiknya, tapi cari paper-papernya, tugas-tugas akhir kakak-kakak kelas sebelumnya, atau mungkin referensi dari universitas yang lain, referensi dari perusahaan dan lain sebagainya. Cari, gali,
gali sebanyak mungkin, sebanyak yang kalian bisa. Kan tadi di awal udah suka dengan mata kuliah itu, pelajaran itu, udah ahli juga, udah menguasai dibandingkan mata kuliah dan mata pelajaran yang lainnya. Harusnya kalian udah lebih mendalami dong tentang jurusan dan permasalahan di sana. Jadi ambil aja comot beberapa list, daftar dari yang paling kalian suka permasalahannya, dan yang paling kira-kira nggak suka. Pilih aja misalkan 5, kalian list, kalian lingkarin. Kira-kira apa? Gali, ambil papernya, masukin di dalam satu folder. Misalkan folder permasalahan 1 ini, folder permasalahan 2 ini, folder 3 ini, 4 ini. Jadi ada misalkan 5 atau mungkin kebanyakan 5 ya, 3 aja misalnya. 3 folder permasalahan yang relevan dengan perusahaan-perusahaan itu. Kalian list, masukin papernya di situ, masukin aja dulu. Gak usah dibaca, masukin aja dulu paper-papernya. Tesis, skripsinya yang berhubungan dengan itu, ada relevansinya. Skripsi folder 1, 2, 3. Pokoknya kalian cukupkan aja di situ. Kalian penuhkan di situ. Banyak yang kalian bisa. Nanti akan ada gunanya. Nah, kemudian kalian coba baca-baca dulu nih abstraknya. Istilahnya abstraknya ini tentang apa? Tentang keseluruhan badan dari apa yang dibahas di skripsi itu. Tugas akhir sebelum-sebelumnya, kakak-kakak kelas dan lain sebagainya, orang-orang lain. Atau mungkin kalau misalkan baru, jangan dari tugas akhir yang lain karena susah dapatnya kan. Kalau misalkan topiknya baru, cari dari paper, gali lagi, atau mungkin wawancara ke perusahaannya langsung dan lain sebagainya, atau cari-cari tahu kolega atau orang-orang yang kira-kira bekerja di sana. Galilah seluas-luasnya gitu kira-kira. Jadi kalian udah punya modal nih untuk nanti ngobrol ke dosen pembimbing kira-kira kayak gitu. Nah, selanjutnya kalian kan udah punya modal nih bahan pembicaraan. Terus selanjutnya adalah dosen pembimbing. Nah, untuk sebagian kasus, ada yang dosen pembimbingnya sudah ditentukan oleh fakultas atau prodi program studi. Ada yang sebelumnya dosen pembimbingnya itu dipilihkan gitu kan. Tapi untuk kasus yang nggak dipilihkan, istilahnya kalian yang milih sendiri. Nah, ini tricky nih. Istilahnya kan banyak faktor eksternal yang mempengaruhi tugas akhir dan skripsi kalian. Ada pepatah bilang nasibmu di ujung jari dari dosenmu, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ini kan istilahnya supaya lebih lancar dan tidak memperumit, pintar-pintar untuk melihat atau memilih dari dosen pembimbing. Kalau misalkan kalian milih ya, beda kasus kalau udah dipilihkan gitu. Misalkan kalian milih atau mengajukan gitu, pilih yang fast respon, atau minimal list lah, mana nih yang paling fast respon. Gimana cara tahunya kak dosen yang ini fast respon? Gimana? Tanya orang-orang atau teman-teman atau kolega-kolega yang kira-kira pernah ngajar sama dia, atau misalkan mengisi di kelasnya. Kalau misalkan kalian nggak diisi kelasnya ya, atau misalkan kalian diisi kelasnya, cari tahu yang kira-kira fast respon yang mana. Oh, dosen yang ini fast respon nih. Oh, dosen yang ini gaul nih, walaupun udah tua misalnya gitu. Oh, dosen yang ini minimal peduli lah, peduli. Sebenarnya ada juga kan istilahnya dosen yang udah gak peduli, mempersulit lagi gitu kan, banyak kegiatan lagi kan istilahnya. Ada aja gitu. Jadi kan mahasiswa banyak juga kan gitu. Jadi usahakan yang kira-kira care, yang peduli, yang pas respon misalnya, atau ya kalian pun sopan lah harusnya gitu kan. Jadi istilahnya tahu cara mengambil hati dosen ini nanti dosen pembimbing kan gitu. Jadi istilahnya ngobrol dulu, bangun kelas dulu, tunjukkan apa yang udah kalian kerjain, listnya, foldernya yang tadi, atau tanya pendapat dulu. Gue sih jadi dosen pembimbing, tanya pendapat aja dulu gitu kan. Misalkan pas lagi selesai ngajar di beliau, istilahnya ngobrol bentar, 1 menit atau 2 menit gitu kan, cari tahu gitu kan, bisa istilahnya curi start gitu. Nah, ini untuk yang dosen pembimbingnya nggak dipilihkan kan, yang kalian milih sendiri. Itu dia. Kan yang tadi fast respon, kalau misalkan tidak fast respon yang peduli, yang care, atau yang minimal yang kalau misalkan semua nggak, misalnya semua sibuk, semua nggak fast respon, soalnya minimal yang nggak menyusahkan lah, nggak banyak drama, itulah kira-kira, nggak banyak drama. Dosennya nggak banyak drama. Ada aja banyak dosen yang banyak drama, baper gitu kan, mungkin banyak masalah dan lain sebagainya. Nah, itu hindari. Kalau misalkan kalian bisa milih ya, hindari, karena bisa aja jadi faktor eksternal terhadap kelulusanmu gitu. Bisa nanti jadi pelampiasan misalnya dan lain sebagainya kan, karena ini fakta di lapangan gitu kan. Jadi
Mungkin teman-teman atau adik-adik di sini yang punya pengalaman kayak gitu bisa di-share di kolom komentar nih. Kira-kira gimana pengalamannya supaya adik-adik kita nanti yang lain bisa terbantu, minimal mungkin bisa bertanya atau mungkin bisa berkolaborasi, mungkin bisa berhubungan dengan kalian gitu. Saling interaksi gitu kira-kira ya. Itu dia tadi masalah dosen pembimbing. Jadi kalau misalkan itu udah clear, dosen pembimbingnya udah nemu, kalian udah punya list, ya tinggal kalian komunikasi sama beliau, tinggal ikuti tuntunan beliau sesuai dengan jurusan dan peraturan yang berlaku, dengan tahapan-tahapan yang berlaku. Misalkan ajukan proposal dulu, proposalnya dibuat dulu, abstraknya, kira-kira apa yang dibutuhkan, gimana formatnya dan lain sebagainya. Ikuti tuntunan beliau, jangan sok pintar, ikuti aja, karena beliau yang lebih tahu kira-kira. Kalau misalkan kalian udah masuk ke tahapan proposal dan lain sebagainya, nah tinggal kalian cicil nih tugas akhir. Nah yang paling penting ini adalah banyak yang mengosongkan waktunya pada saat ngerjain tugas akhir. Dari beberapa survei dan aku lihat teman-temanku yang waktu ngerjain tugas akhir, ada korelasi antara semakin sibuk kalian dengan menyelesaikan tugas akhir dengan semakin renggang waktu kalian. Dan kesimpulannya adalah semakin sibuk kalian dengan kuliah yang lain sambil ngerjain tugas akhir, cenderung lebih cepat selesai tugas akhir dibandingkan dengan kalian sisihkan waktu cuma ambil kuliah tugas akhir gitu misalnya kan, itu cenderung lebih lama gitu. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena ada daya dorong kali ya. Jadi usahakan kalian misalkan nggak ngambil tugas akhir yang cuma tugas akhir aja di semester itu gitu, usahakan enggak gitu. Walaupun misalkan kuliahnya udah 144 SKS nih, udah lebih gitu kan sama tugas akhir, ambil aja mata kuliah yang lain, jadi supaya ada kegiatan untuk menyuruh kalian datang ke kampus terus. Jadi kalau misalkan kalian datang ke kampus misalnya, bisa kan ketemu bentar dengan dosennya gitu, jadi cepat gitu. Ini ada korelasi, bahkan 90% yang kuliahnya padat pada saat ngerjain tugas akhir itu cenderung lebih cepat selesainya. So, usahakan aja untuk ada, dan minimal ada kegiatan lah di kampus, misalkan ekstrakurikuler atau mungkin mata kuliah pilihan. Jadi misalkan nanti nilainya jelek bisa di drop misalnya gitu kan, atau mungkin nilainya bisa jadi diangkat, dulunya AB jadi A gitu kan. Nah, jadi ada ininya, ada alasan kita untuk datang ke kampus atau di follow up lah kira-kira. Ada korelasinya. Jadi mungkin semoga aja ini membantu buat kalian yang berjuang untuk tingkat akhir. Semangat, kalian pasti bisa. Kalian udah melalui beberapa hal sulit, ini juga pasti bisa kalian lalui. Aku Rafael Purba, semoga ini bisa membantu. Next, aku akan membahas tentang gimana caranya ngerjain tugas akhir gitu. Ini kan masih topik gimana ngerjain tugas akhir. Tapi kalau misalkan kalian butuh ya, masih istilahnya kalau kalian nggak butuh nggak usah aku bikin gitu. Aku Rafael Purba, stay bold dan bye bye.